Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seneng banget akhirnya bisa nyapa teman-teman lagi. Padahal ini rekamnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi baru sempet dubbing hari ini. Alhamdulillah, setidaknya masih bisa ketemu dengan teman-teman lagi, nyapa teman-teman lagi. Seperti biasa, mau ngajakin cleaning motivation biar semangat beres-beres rumah. Tapi di video kali ini nggak cuma beres-beres rumah loh. Sambil cerita-cerita yuk. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman bisnis atau usaha-usaha yang pernah aku lakukan dan semuanya gagal. Kira-kira apa aja ya? Simak yuk teman-teman. Tapi sebelumnya, sambil dengerin aku cerita, jangan lupa ya untuk kasih like, komen, maupun subscribe video ini. Oke, sekarang aku mau nyeritain pengalaman bisnis perdana aku. Usaha atau bisnis tersebut aku lakukan di tahun 2011. Nah, 2011 itu adalah awal-awal aku menikah. Jadi bisa dibilang kalau ini adalah bisnis bareng suami, karena kami mulainya bareng. Usaha pertama kali adalah bisnis warnet. Di tahun itu ke belakang, artinya di tahun 2011 ke belakang, usaha warnet itu usaha yang cukup menjanjikan. Karena perkembangan teknologi semakin berkembang, internet makin masuk, tapi tidak semuanya memiliki handphone maupun komputer atau laptop ya. Jadi waktu itu usaha warnet memang sangat digemari oleh para pengusaha. Dengan bekal saya yang pernah jaga warnet waktu masih kuliah, kita berdua memutuskan untuk mencoba usaha ini. Waktu itu kami hanya modal sekitar 5 atau 6 komputer. Akan tetapi di usaha perdana kami sudah melakukan kesalahan. Dan aku setelah menelaah, bagiku itu adalah kesalahan yang cukup fatal ya. Di awal-awal kami membuka usaha, kami sudah memiliki 1 orang karyawan. Padahal seharusnya ketika kita baru merintis suatu usaha, kita menikmati aja dulu sendiri. Kita nikmati naik dan turunnya, dan lain hal sebagainya. Dan karena waktu itu saya masih bekerja di salah satu BUMN, jadi yang menghandle adalah suami. Dan karena beliau juga ada urusan dengan keluarganya, waktu itu ayah mertua lagi sakit ya, jadi beliau harus bisa dibilang bolak-balik ngurusi usaha sama ngurusin mertua. Jadi dengan terpaksa kami handle dengan 1 orang karyawan. Sebenarnya usahanya berjalan cukup baik, artinya sudah ada penghasilan, warnetnya sudah mulai dikenal dengan penduduk sekitar, dan kebetulan di dekat situ juga ada sekolahan, yang mana tentu saja untuk kebutuhan ngeprint, fotokopi, dan lain sebagainya kami menyediakan. Cuman, karena lagi-lagi sudah ada karyawan, maka biaya operasional terpotong sangat besar sekali, terutama untuk gaji karyawan. Sedangkan penghasilannya waktu itu belum begitu besar. Soalnya kami kan baru mulai ya. Jadi memang benar-benar masih merangkak. Ya, begitulah. Semuanya kalau sekarang kita bicarakan, rasanya kayak ya lucu aja karena ya harusnya kita dulu nggak gini ya, harusnya gini, harusnya udah seperti itu. But that's life. Akhirnya usaha tersebut hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Dan kemudian untuk semua perkakas-perkakasnya, aku coba pindah di rumah aku. Yang rumah aku notabene di pinggir jalan. Tapi ternyata memang gak semudah itu juga karena pinggir jalan, tapi bukan area sekolahan. Ya, jadi tetap aja gak bisa. Terpaksa kita jual murah semua perlengkapan-perlengkapannya. Sampai akhirnya tahun 2013,
aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku di salah satu BUMN di kota aku. Nah, ternyata karena terbiasa beraktivitas di luar rumah, berdiam diri di rumah aja membuat aku bosan. Padahal waktu itu aku sudah memiliki satu orang anak. Tapi ya mungkin sudah passionnya untuk melakukan sesuatu. Akhirnya aku pun mencoba untuk melakukan hal lain. Waktu itu yang kulakukan adalah membuat bros dari kain perca. Dan apakah aku bisa melakukannya? Tentu tidak. Karena aku memang bukan berasal dari keluarga yang kreatif. Orang tua aku pengajar, ayahku wira swasta. Aku pun juga tidak sekolah di dunia kreativitas, sama sekali enggak. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku nonton aplikasi yang bernama YouTube. Yap, apalagi kalau bukan YouTube. Dari situ aku belajar membuat bros dan aneka macam hiasan dari kain perca. Butuh waktu lama untukku membuat aplikasi dari kain perca. Mulai dari belajar warna, belajar membentuknya, dan lain sebagainya. Karena ya memang bukan berasal dari industri craft, ya kan? Tapi ya bukan masalah, karena lama-lama ketika kita memang berusaha dan terus berusaha, pasti akan bisa. Dan terbukti di tahun 2013 akhir, aku bisa mengirim produkku ke beberapa kota di Indonesia. Selain itu, di tahun 2014, aku mendaftarkan produk itu di Dinas Koperasi untuk mendapatkan pelatihan wirausaha yang dipimpin atau dimentori oleh mentor dari Ciputra University. Wow, amazing. Tentu saja bangga dong, tentu saja aku senang karena ada perjuangannya. Aku rela lembur sampai malam, rumah berantakan, dan macam-macam ya seperti itu. Tapi itu pun ya nggak berlangsung lama, karena di tahun 2014, di pertengahan tahun seingatku, aku sudah mulai menghentikan usaha itu. Bukan tanpa sebab, persaingan semakin banyak dan setiap orang memiliki karakter masing-masing ya. Aku bukan karakter seorang pesaing, itu adalah kelemahanku. Jadi aku tuh nggak bisa harus bersaing, apalagi terutama waktu itu persaingan yang sangat besar adalah persaingan di harga. Banyak pendatang baru dan semuanya banting harga besar-besaran. Padahal ketika kita membuat satu produk aja, katakan satu bros atau satu headpiece, itu butuh waktu yang cukup lama karena dikerjakan satu-satu. Kita kain kita potongi bentuk pola, kemudian kita bakar ujung-ujungnya biar melengkung dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, tapi pendatang-pendatang baru banyak yang banting harga dari bros harga 20.000, mereka tuh berani jual 10, bahkan ada yang 5.000. Kemudian dari situ tuh aku berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini. Kayaknya aku harus banting-bantingan harga, aku harus persaingan yang seperti ini, aku tuh nggak bisa. Semua orang punya passion masing-masing kan, dan aku bukan tipe yang bisa harus bersaing ketat dengan orang lain. Aku nggak bisa, aku lebih nyaman bekerja dengan diriku sendiri, nyaman kemudian melakukannya sesuai dengan keinginanku. Itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi ya karakter orang, dan aku karakter yang seperti itu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku nggak akan melanjutkan ini deh. Dari situ aku berhenti, dan kemudian tak lama setelah aku berhenti, kan aku kan pernah ya join di pelatihan bareng Ciputra, dan itu aku diketemukan dengan banyak pengusaha-pengusaha di kotaku. Tidak hanya dari crafter, ada makanan, minuman, kemudian batik dan lain sebagainya. Nah, dari sana aku bertemu dengan temen dan kita bareng-bareng bikin usaha yang lain lagi, yaitu di bidang makanan dan minuman.
khususnya di bidang minuman ya. Kali ini jedaku antara usaha satu dengan yang lainnya tuh nggak terlalu yang panjang banget. Jadi selang hanya beberapa bulan, kita langsung berdiskusi untuk gimana kalau kita bareng-bareng bikin usaha ini. Waktu itu usahaku adalah usaha teh poci. Kalian tahu dong teh poci. Dia itu usaha yang sudah terkenal di Indonesia ya. Kita sistemnya franchise. Nah, kemudian ini adalah usaha ketiga aku. Usaha yang ketiga ini aku jalani bareng-bareng 3 orang. Jadi kita patungan. Kenapa? Karena untuk biaya franchise-nya cukup mahal. Waktu itu di tahun 2015, insya Allah, atau 2014, sekitaran tahun itulah ya, itu sekitar 8 juta. Jadi kita bagi bertiga. Nah, kemudian dari 3 orang itu, yang kebagian jaga stand, masak, dan lain-lain itu aku. Kenapa? Karena memang kita sedang membangun. Berbekal pengalaman sebelumnya, langsung hire karyawan itu juga bukan solusi yang terbaik. Kita harus tes pasar dulu, kita harus melihat kondisi gimana, dan seperti itu. Akhirnya aku yang handle langsung, aku yang jaga teh, aku jualan teh. Tapi milik sendiri meskipun kita patungan. Nah, teman-temanku itu bagian yang nyari outlet. Ketemulah kita di salah satu SMA di kota aku. Nah, kita izin masuk kantin, kita bayar. Sistemnya itu sewa bulanan. Dan ya, di situ kurang lebih berjalan 1 tahun. Usahanya ini bisa dibilang cukup berhasil ya, karena memang antusiasnya tuh gede banget. Teh poci sudah punya nama, 1. Kita nembak langsung masuk ke dalam kantin sekolah, 2. Otomatis omsetnya mereka jajan udah pasti masuk ke kantong kita dong. Ya emang di awal-awal memang seperti itu. Tapi kenapa kok sampai gagal atau bubrah? Ternyata mendirikan usaha bersama itu memang butuh perhatian ekstra. Apalagi kita kan bertiga gitu. Jadi ya memang banyak konflik dan juga banyak perselisihan. Dari situ akhirnya ya sudahlah, sepakat untuk dihentikan saja. Tapi waktu itu di antara aku usaha teh barengan, aku juga bikin usaha sendiri, teh sendiri. Cuman bukan teh poci, melainkan rebranding atau aku bikin brand sendiri gitu loh. Nah, itu aku juga masuk di sekolahan, aku mempelajari apa yang aku pelajari di usahaku yang teh poci dan aku lakukan duplikasi atau ATM di produk lain. Sama-sama teh tapi beda gitu. Nah, ini adalah usaha yang terakhir dan dia terpaksa tutup karena corona. Jadi baru tutup tahun 2020 kemarin. Dan itulah usaha-usaha yang pernah aku lakukan tapi tidak bisa berlanjut sampai sekarang atau tidak bertahan lama lah ya. Dan aku merasa semuanya itu adalah bagian dari perjalanan. Dan aku yakin dari apa yang aku lakukan, apa yang aku jalani itu akan berguna di saat nanti. Misalkan contoh, ketika aku belajar usaha dengan karyawan, oh ternyata nggak bisa ya, kita harus memulai dari diri sendiri, oke. Kemudian ketika joinan bareng teman, oh ternyata susah ya karena aku tipe atau karakter yang lebih nyaman bekerja sendiri. Hal-hal seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa usahanya gagal terus, ya nggak masalah, karena akan ada titik di mana kalian bisa berhasil suatu saat nanti. Dan untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton.